وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Insyaallah pada malam yang mulia ini kita akan melanjutkan pembacaan kita tentang apa saja pembelajaran yang kita bisa ambil dari kehidupan Rasulullah SAW. Masyarakat muslimin, jamaah maghrib dan isya, insyaallah kita telah sampai pada poin tentang bagaimana Nabi SAW pada setiap peperangan yang terjadi yang melibatkan kaum muslimin, beliau selalu atau mayoritasnya itu ikut di dalam peperangan tersebut. Maka dikatakan Ghazwah ketika perang itu adalah perang yang diikuti oleh Nabi SAW, ataukah perang tersebut adalah perang yang sangat besar dan Nabi SAW tidak sempat ikut di dalam. Tayyib jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa fi taqaddumihi as-sufufa fi kulli ma'rakatin wa khawdihi ghamariha ma'ah illa fi ma yashiru bihi ashabah. Keberadaannya Nabi SAW pada setiap peperangan yang mayoritas peperangan tersebut, kecuali pada peperangan yang ditunjuk sahabat yang lain untuk memimpin peperangan tersebut. Lalu apa pembelajaran yang bisa diambil? Yang pertama adalah dalilun ala anna makan al-qiyadah la yahtalluhu illa syuja' al-mutathabbit, bahwa sesungguhnya seorang qa'id atau seorang pemimpin itu tidaklah dipegang kecuali oleh orang yang mempunyai keberanian. Tidaklah dipegang kecuali orang yang memiliki kekuatan mental di atas rata-rata. Wa anna al-jubana'a, adapun para penakut, adapun para pengecut, khairil qawi, yang tidak mempunyai keberanian, yang tidak mempunyai kekuatan, la yaslahuna ri'asat asy-syu'ub, mereka tidak pantas untuk memimpin masyarakat. Wala liqiyadatil juyush, begitu juga tidak pantas untuk memimpin pasukan. Wala li zu'amati harakatil islahi wa da'watil khair, begitu juga tidak pantas untuk memegang kendali terhadap reformasi umat dan juga dakwah kepada kebaikan. Maka ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, sebentar lagi negara kita akan masuk kepada periode intikhabat, pemilihan
Maka pembelajaran ini sangat pas untuk kita renungi bersama bahwa Nabi SAW adalah garda terdepan di dalam perjuangan, di dalam peperangan. Maka bagi siapa saja yang mempunyai kekuatan ini, maka dialah sejatinya yang berhak untuk memimpin sebuah bangsa, memimpin masyarakat, memimpin bala tentara, bukan sebaliknya. Fasuja'atul qa'id wad da'iyah. Karena kenapa? Keberanian seorang pemimpin, ya. Fasuja'atul qa'id wad da'iyah. Begitu juga keberanian seorang dai. Bi fi'lihi wa amalihi. Dan keberanian itu teraplikasi di dalam perbuatannya, di dalam pekerjaan yang dia lakukan. Yufidu fi junudihi wa ansarihi, itu mempunyai dampak yang sangat luar biasa terhadap bala tentaranya, para pengikutnya, begitu juga terhadap para pendukung-pendukung. Maka dibutuhkan keberanian. Fi itharati hamasihim wa indifa'ihim, dalam rangka untuk membangkitkan semangatnya, membangkitkan keberaniannya. Mala yufiduhu, yang mana hal tersebut, keberanian tersebut, mentalitas tersebut, la yufiduhu alfa khitabin hamasi, yang tidak akan sanggup diangkat oleh ceramah-ceramah atau pidato-pidato motivasi yalqawnahu 'ala al-jamaahir, yang disampaikan kepada khalayak. Wa min 'adatil junudi wal ansar, dan sebagaimana seharusnya, begitu juga sebagaimana biasanya, bahwa sesungguhnya para pendukung, begitu juga para bala tentara, ayyastamiddu quwwatahum min quwwati qa'idihim, bahwa kekuatan mereka itu bersandar kepada kekuatan pemimpin wara'idihim. Fa idza jabana fi mawaqifil liqa, apabila pemimpin ini itu lari, ya, merasa takut pada periode-periode genting, pada peristiwa-peristiwa genting, wa dha'afa fi mawadin syiddah, begitu juga dia merasa lemah pada saat-saat yang sulit. Adarra bil qadiyati allati yahmilu liwa'aha dararan balighan, maka tentu saja ini akan merusak, ini akan menghancurkan visi dan misi yang dibawakan oleh organisasi. Maka jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, keberadaan seorang pemimpin di tengah-tengah umat atau di tengah-tengah sebuah organisasi, di tengah-tengah sebuah kelompok, ini bukan hanya dilihat pada saat masa-masa senang saja, akan tetapi yang lebih penting dari situ adalah ketika pemimpin tersebut dialah yang paling depan, yang memegang, ya, dialah yang paling dahulu
untuk tampil untuk melawan segala bentuk musuh. Dialah yang berada di garda terdepan. Karena keberadaan para pemimpin yang pemberani ini kemudian mempengaruhi secara signifikan terhadap keberanian para pengikut, keberanian para pendukungnya. Ya. Kan seorang jamaah atau masyarakat atau seorang anggota itu akan merasa bangga ketika melihat pemimpin yang tampil dengan gagah berani, itu merasa bangga. Lalu kemudian kebanggaan itu akan menjalar kepada munculnya keberanian-keberanian. Berbeda jika terjadi sebaliknya, seorang pemimpin ketika menghadapi sebuah masalah, ketika menghadapi sebuah musibah, yang dia lakukan pertama kali adalah mendorong anggotanya agar maju menghadapi musibah itu, maka itu juga akan berpengaruh secara negatif kepada orang-orang yang dipimpinnya. Orang-orang yang dipimpinnya akan ikut merasa takut, akan ikut merasa khawatir, akan ikut merasa was-was, dan mengatakan bahwa terhadap orang yang memimpin saya, yang memegang peranan penting, dialah yang paling pertama harus maju ke gelanggang, akan tetapi justru dia mendorong orang lain untuk melakukan. Jadi pentingnya keberanian seorang pemimpin. Selanjutnya, ala junudi wa ansari da'wah alla yukhalifu al-qa'id al-hazim al-basir fi amrin yu'zamu alaihi. Dan ini kembali kepada para tentara, kembali kepada para pengikut, ya, untuk tidak menyelisihi apa yang dikatakan oleh pemimpinnya terhadap sesuatu yang sudah diazamkan, terhadap sesuatu yang sudah diputuskan. Ya. Jadi ketika pemimpin sudah memutuskan sesuatu, apakah hal tersebut yang memang seharusnya terjadi di dalam sebuah jamaah, diadakannya musyawarah, lalu kemudian ketika hasil musyawarah telah ditetapkan dan keputusan telah diketuk, maka seorang makmum atau makmum dia tidak boleh menyelisihi apa yang telah diputuskan. Apalagi ketika hal tersebut telah menjadi keputusan pula. Famithlu hadzal qa'id wa huwa yahmilu al-mas'uliyatil kubra. Karena kenapa? Seorang pemimpin ini membawa itu tanggung jawab yang sangat besar. Dia memiliki tanggung jawab yang sangat besar. Jadi bithiqati badda ibadilu, maka perlu untuk diberikan kepercayaan, perlu untuk diberikan kesempatan seluas-luasnya bagi pemimpin itu untuk menyampaikan keputusannya setelah sebelumnya kita telah berdiskusi, kita telah bertukar pikiran melalui musyawarah yang dimasyru'iyahkan oleh agama. Wa yaqta'uhu 'ala ma yarahu fa in 'azama ba'da dhalika 'ala amrin kana 'alaihim ayyudiya. Setelah disampaikan dalam hal bagaimana pendapat-pendapat dari berbagai pihak, lalu kemudian setelah pemimpin itu mempertimbangkan berbagai masukan, berbagai pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh bawahannya, lalu kemudian dari pertimbangan itu muncullah sebuah pendapat, maka tentunya jamaah atau para pengikut harus mengikuti hal tersebut. Karena alaihim ayyudiyu,
kama hasala bir rasul yaum sulhul Hudaybiyah, sebagaimana yang terjadi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat sulhul Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah. Para sahabat merasa bahwa perjanjian Hudaybiyah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini berat sebelah. Ini merugikan umat Islam. Dengan berbagai poin-poin perjanjian bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu tidak boleh masuk ke Makkah untuk melakukan umroh, padahal sudah di Hudaybiyah. Tinggal beberapa kilometer sudah masuk ke Makkah. Poin yang lain juga adalah tentang bagaimana ketika ada orang yang masuk Islam lalu dia ke Madinah, maka dia harus dikembalikan ke Makkah. Akan tetapi ketika ada orang Madinah yang menuju ke Makkah, maka tidak wajib bagi orang Makkah untuk mengembalikan ke Madinah. Dan berbagai poin-poin yang menurut akal sahabat ridwanullahi alaihim pada masa itu adalah sesuatu yang merugikan. Akan tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat hal yang lain. Melihat hal yang lain. Karena kecerdasan beliau, pemimpin juga harus mempunyai kecerdasan sehingga beliau bisa melihat sesuatu yang tidak sanggup dilihat oleh para sahabat-sahabat. Faqad ikhtara Rasul sallallahu alaihi wasallam syurutus sulh. Nabi sallallahu alaihi wasallam akhirnya menyetujui syarat-syarat perjanjian tersebut. Wa tabayyana anna kanat fi maslahatid da'wah, karena kenapa hal tersebut berada pada kebaikan atau kemenangan dakwah. Wa anna sulha kana nasran siyasiyan lahu, karena perjanjian yang dibuat pada waktu itu adalah kemenangan secara politis bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa anna 'adadal mu'minina ba'da hadha sulh izdada fi sanataini ad'afun man aslama qablahu. Jadi setelah terjadinya perjanjian Hudaybiyah, maka banyak orang-orang yang akhirnya masuk Islam. Hadza ma anna as-sahabata syaqqa 'alaihim ba'd hadhihi syurut. Meskipun sahabat itu merasa berat terhadap beberapa poin syarat-syarat yang diajukan. Hatta kharaja ba'dhum an hududil adabil la'iq bihi ma'a rasulihi wa qailihi wa qad hasala mithlu dhalika bi anatan. Wa hadha min hikmatihi siyasiyah wal askariyah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah salah satu hikmah dari pemikiran militer, begitu juga pemikiran politis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa huwa la yunafi mabadi al-akhlaq al-islamiyah, yang mana bahkan di dalam perang pun Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak meninggalkan sisi akhlak Islamiyah. Fa innal maslahata fil iqlali min adadid dhahaya huruf maslahatil insaniyah. Karena kenapa? Tujuan dari budaya yang dilakukan oleh Nu'aim bin Mas'ud adalah bertujuan untuk meminimalisir timbulnya korban jiwa dari peperangan tersebut. Wal maslahatu fi intizami syarri wal kufri wal fitnati maslahatu insaniyati wa akhlaqiyah. Begitu juga ketika tipu daya yang dilakukan dan bisa menghabisi segala bentuk kekafiran, segala bentuk wal fitnah, segala bentuk fitnah kepada hal-hal yang menjurus kepada yang bisa menghabiskan atau yang bisa menghancurkan keislaman. Faluju ilal bid'ati fil ma'arif yaltaqi mal akhlaqil insaniyah. Karena kenapa? Penggunaan tipu daya di dalam peperangan ini juga adalah bagian dari akhlak kemanusiaan.
Karena kenapa? Allati taraful huruf syarran kabiran, karena melihat bahwa sesungguhnya perang itu adalah keburukan yang sangat besar. Maka segala bentuk yang dapat dilakukan untuk mengakhiri peperangan tersebut itu adalah masyru'. Fa idza inqadatid darurati qiyamah, apabila hal tersebut secara darurat harus dikerjakan, kana minal wajib minhaha an ayyi tariqin kana, maka perlu untuk segera dihentikan peperangan tersebut bagaimanapun cara yang dilakukan. Karena kenapa? Li'anna ad-daruratu tuqaddiru bi qadariha, karena darurat itu harus diukur sesuai dengan kadar. Wallahu lam yashra'u qitala illa li himayatid din, karena sesungguhnya Allah tidak mensyariatkan peperangan kecuali untuk membela atau kecuali untuk melindungi agama ini, atau ummatin, atau melindungi ummah, atau ardin, atau untuk melindungi sebuah wilayah. Fal hid'atu ma'al a'da'i bima yu'addi ila hazimatihi, maka budaya yang dilakukan kepada musuh untuk mengakhiri, untuk mengakhiri atau untuk mengalahkan mereka, ta'jilun bi'intisaril haq, ini adalah untuk mempercepat ditolongnya atau menangnya kebenaran, alladzi yuharibuhu ulaika al-mutilun, yang mana yang diperangi oleh orang-orang sesat tersebut. Wa lidzalika idhkuru athara anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwatil Ahzab qawluhu li Urwah ibnu Mas'ud, bahwa ada sebuah pernyataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat itu mengatakan bahwa al-harbul qit'ah, perang itu adalah budaya. Wa hadha mabda'ul muslim bihi fi jami'i syara'i wal qawanin, dan ini adalah mabda', ini adalah dasar sebagai seorang muslim dalam berbagai macam keadaan. Kemudian poin selanjutnya, wa fi qouli sallallahu alaihi wasallam isyarat Salman bi hafril khandaq, diterimanya usul dari Salman Al-Farisi tentang menggali khandaq, wa huwa amrun lam takun ta'rifuhu al-arab min qabl, yang mana menggali parit itu adalah sesuatu yang tidak dikenali oleh orang-orang Arab pada waktu itu. Dalilun ala anna al-Islam la yadhiqu zar'an bil istifadati mimma inda al-umamil ukhra min tajarubin tufidul ummati wa tanfa'ul mujtama. Maka Islam itu tidak boleh menyempitkan dirinya untuk menerima hasil pemikiran orang lain, hasil pemikiran dari umat lain, yang mana hasil pemikiran itu mempunyai manfaat dan juga mempunyai maslahat kepada umat Islam. Ahibaiillah rahimani wa rahimakumullah. Maka poin terakhir ini mengatakan bahwa sesungguhnya kita ini sebagai seorang muslim harus siap atau harus dengan tangan terbuka menerima segala bentuk perkembangan teknologi, menerima segala bentuk kemajuan, menerima segala bentuk peradaban, kemajuan peradaban. Untuk apa? Tentu saja mikiasnya, alat ukurnya, bahwa hal tersebut berguna untuk kemajuan dari umat Islam. Maka ketika segala sesuatu itu berfungsi untuk kemajuan umat, maka itu menjadi hak untuk umat ini untuk mengambil. Naktafi bihadzal qadar, nahtatim dirasatana wa qira'atana bi sirati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi qira'ati Qur'an tafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين